Jikalau kita di dalam pelayanan, di dalam sebuah gereja, maka yang perlu kita punya selama kita melayani Tuhan adalah kita harus punya hati Daud. Mengapa? Karena jikalau kita punya hati Daud, maka ketika kita ada di bawah, misalnya kalau kita bukanlah orang yang di dalam pelayanan itu orang yang tersorot misalnya, maka ketika ada teman kita yang mungkin dia lebih jago dari kita, lebih mahir daripada kita, di saat itu kita bisa tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena seperti Daud, punya hati Daud. Daud ketika dia belum menjadi raja, dia tetap mengakui bahwa Raja Saul adalah Raja Israel. Dengan mengatakan apa? Bahwa dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan ketika dia punya kesempatan pun untuk membunuh Saul, dia tidak membunuhnya. Tapi dia membiarkan orang yang diurapi Tuhan itu. Karena apa? Itu udah urusan Tuhan dengan dia. Nah sama juga ketika kita mungkin lagi di bawah, maka Tuhan menguji kita apakah kita ini punya hati Daud. Punya hati yang dimana kalau aku di bawah, temanku di atas, aku akan mensupport temanku itu. Sekalipun temanku mungkin dia merasa bahwa dia hebat misalnya. Mungkin ada beberapa teman pelayanan kita yang merasa bahwa dia itu lebih hebat dari kita, atau mungkin dia ada kesan yang sombong. Maka kita tetap menjaga hati kita. Disitulah Tuhan akan melihat kita benar di hadapan dia. Nah di saat kita diizinkan Tuhan, dipromosikan Tuhan, kita naik di dalam pelayanan itu, maka posisinya itu berubah. Tadinya teman kita mungkin di atas, sekarang teman kita di bawah. Atau mungkin beberapa orang yang tadinya di atas jadi di bawah. Nah kalian yang menjadi pemimpin orang-orang ini, yang tadinya kamu yang dipimpin, sekarang kamu yang memimpin mereka. Nah Tuhan akan menguji juga hati kita. Sama seperti Daud, ketika Daud dia menjadi seorang raja Israel, Saul sudah meninggal saat itu, maka Daud pun tetap mengasihi keturunannya. Si Saul ini, salah satunya siapa namanya? Salah satunya adalah Mephiboset. Dia pun tetap diberikan kasih karunia di hadapan Tuhan. Lewat siapa? Lewat Daud. Daud tetap mengasihi si Mephiboset ini. Nah demikian juga kita, ketika kita lagi ada di atas di dalam pelayanan itu, maka Tuhan ingin menguji kita. Apakah kamu sombong orangnya? Apakah kamu lupa bahwa orang-orang di bawah kamu itu sebenarnya adalah orang-orang yang telah mendukung kamu untuk naik ke atas? Apakah kita menjadi orang yang sombong, atau enggak kita itu menjadi orang yang membantu mereka, atau enggak kita orang yang sudah mengampuni orang yang bersalah sama kita sehingga kita bantu orang itu untuk naik bersama-sama dengan kita? Nah disitulah Tuhan akan menguji. Jadi segala pelayanan, apapun itu, praise and worship, pelayanan meja, asyir, bahkan pelayanan yang tidak dilihat oleh jemaat pun, Tuhan akan uji itu. Karena Tuhanlah sebagai kepala gereja itu. Jadi kita yang kita harus fokuskan adalah kita mencari hati Tuhan itu, dan jagalah hati kita, baik kita ada di dalam pelayanan yang di atas maupun pelayanan kita dalam fase yang ada di bawah. Percayalah Tuhan akan memberikan kita setiap kesempatan yang ada, karena Tuhan kita tidak pernah berbohong.